we start to study about a new topic, and the topic is about a narrative text. Yeah, narrative text. But before we study, let's pray together. Pray with yourself. And for Muslim, let's say and pray. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. We start the meeting. Yeah. Well, everyone. Last semester, actually, there are many problems faced by almost of you because the task or the exercise haven't finished yet. But Alhamdulillah, for the several days, you have already finished. Even though some of you still haven't any information where they are right now, ya. Jadi Alhamdulillah di semester 1 kemarin banyak terdapat kendala-kendala dalam proses penugasan, walaupun akhirnya beberapa hari terakhir kalian sudah menuntaskannya, dan tetapi ada beberapa orang lagi yang sampai saat ini memang tidak tahu rimbanya di mana, entah di belahan dunia mana mereka, memang tidak tahu. Sampai hari ini ada beberapa kelas dari kelas 9 Anggrek, Kamboja maupun Rafflesia, masih ada beberapa. Well, students, in this semester, actually, as I told you that we are going to study 3 kind of text or 3 KD. Kita akan mempelajari 3 KD pada semester ini, yaitu KD 3.3, kemudian KD 3.4 dan KD 3.5. KD 3.3 ini adalah terkait tentang teks naratif, and then yang kedua adalah tentang teks report, dan yang ketiga adalah tentang teks yang terkait dengan song, ya. Jadi nanti akan mempelajari tentang song, tentang lagu, ya. Well, sebelum kita belajar atau sebelumnya sharing, membagikan layar, Mem tanya dulu, pada masa kecil Anda, when you were a child, ya, pada saat Anda di masa kecil Anda atau mungkin di SD, siapa yang di antara kalian yang senang membaca cerita, buku cerita? Is there anybody of you like to read a story, or maybe your mother always telling you a story when you want to go to bed? Ketika mau tidur, ibu kalian suka bercerita atau mendongeng. Ada di antara kalian yang mengalami itu? Enggak ada, Mem. Ada? Ada, Mem. Oke, kalau ada, kira-kira apa judul ceritanya? What is the topic of Marlon. the story? Marlon? Nemo, Fabil. Ada yang di antara kalian yang masih ingat judul ceritanya? Apa yang sudah diceritakan ke kalian? Marlon itu. Ada? Silakan Ada, Mem. komen. Ada? Bil. Enggak ada, Mem. Marlon. Oke, berarti kalian termasuk orang yang tidak suka didongengin saat tidur, ya? Atau mungkin pada saat kalian menonton TV? Di antara kalian ada yang pernah menonton kisah-kisah cerita yang ada di TV? No, Mem. Oh, ada Marlon. Fabil. Baik. Ada, Mem. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari. So today we are going to learn about narrative text, and then what is the narrative text, what is the social function, what is the generic structure, and also the language feature we are going to learn together in this time. So prepare yourself, ya. Mem akan share dulu materinya untuk kalian supaya kalian bisa melihatnya, ya. Amen. Iya, Mem. Iya, Mem. Ada kacer. Mem akan buka dulu materinya. Jadi apa itu naratif text?
Itu nanti Ada akan KCR. kalian lihat di materi yang ada, yang akan mem sharing ini. Cerita, Mem, cerita. Naratif teks. Oke. Jadi kalian bisa lihat di layar ya. Can you see? Kalian bisa lihat ini teks yang mem bagikan? Bisa, Mem. Oke. Jadi sekarang Bisa, kalian akan Mem. mempelajari tentang teks naratif. Sebelum mem jelaskan, sebelum mem translate, anybody of you want to tell me about what is the narrative text is? Ada yang tahu di antara kalian siapa apa namanya, apa yang disebut dengan narrative text atau apa yang dimaksud dengan narrative text? Cerita, Mem. Cerita. Ya, Cerita. tidak bisa kelihatan di situ tampilannya? Tidak ada, Mem. Tidak ada, Mem. Tidak ada. Tidak ada, Mem. Marlon bilang tidak ada. Tidak ada, Mem. Oke, mem coba kembali dulu. Ada, Marlon. Tidak ada, Mem. Mem akan coba kembali dulu. Iya, siapa bagus itu? Oke, mem akan tunjukkan. Kalau yang ini? Belum ada, Mem. Belum ada, Mem. Belum ada, Mem. Belum ada, Mem. Belum ada. Oke. Belum ada, Mem. Belum Ada. ada. Belum ada, Marlon. Ini kebetulan karena Belum ada, Marlon. Google Meet ini kita termasuk baru ya. Selama ini kan kita menggunakan apa namanya? Zoom. Menggunakan Zoom atau Teams. ya Teams. Coba kalau di sini mem masih mencari, coba dilihat apakah muncul teksnya tidak? Belum, Mem. Belum, Mem. Ada, Mem. Muncul, Mem. Belum, Mem. Belum, Mem. Belum ada. Belum, Mem. Belum ada. Belum ada, Marlon. Oke. Belum ada. Ini seperti terjadi kendala teknis. Mem akan coba contohkan dulu di sini. Oke. Oke. Ini. Sudah, Mem. Bisa dilihat, Mem. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Sudah, Mem, sudah. Nah, oke, kembali dengan judul yang kita pelajari bahwa kegiatan pertemuan kita ini adalah membahas tentang teks naratif. Now, what is text narrative or what narrative text is? Jadi di sini dijelaskan tentang teks that contain about imaginative story or fiction. Ya, jadi kalau naratif teks itu dia katakan bahwa sebuah teks yang isinya itu mengandung tentang cerita-cerita imajinatif atau fiksi. Kalau fiksi itu apa kalau bahasa Indonesianya diartikan? Tidak nyata. Ya, tidak nyata. Berarti Tidak nyata. dia bersifat imajinasi, hayalan. Nah, karena dia bersifat imajinatif, jadi dia cerita imajinatif, tentunya teks naratif ini adalah terkait teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, tetapi dia tidak nyata. Asli. Artinya dia lebih kepada hayalan. Jadi can be happen or can be not in the past. Jadi bisa jadi dia terjadi di masa lalu ataupun tidak. Yang jelas bahwa teks naratif ini adalah sebuah teks yang berisikan tentang kisah-kisah imajinatif.
Nah, kalau terkait dengan kisah imajinatif ini, salah satu contohnya adalah apa kira-kira? Marlon. Coba si Dongeng. ya, coba si Dongeng, Anissa. Stabil. Dongeng. Dongeng, Mem. Dongeng, very good. Jadi kalau dia dongeng sudah pasti itu biasanya sebagai hayalan saja. Biasanya itu kan kalau di masa kecil Sekarang, Anda biasa diceritakan itu hanya cerita-cerita hayalan, cerita-cerita dongeng. Nah, salah satu cerita dongeng itu yang kalau di Indonesia ada yang bisa sebutkan apa? Can you tell me? Cinderella. Yes. Cinderella. Cinderella, is it from Indonesia or from Anak durhaka. buaya, Mem. Kancil dan buaya. From Indonesia. Si kancil, Nyata Mem. itu lagi nyata. cerita jin dan Buaya. Timun Mas. itu kalau misalnya di Indonesia ada yang lebih kepada kisah-kisah legenda atau kisah-kisah cerita rakyat tentang apa? Dan butuh hijau. Malin Kundang. Maling Kundang, very good. Jadi cerita tentang Anak durhaka. Maling Kundang. Selain Maling Kundang, Angkuriang. Dan Sang butuh hijau. Yeah. So there are many actually the legend story or the folk FF Esport tales 2021. Indonesia, and then it calls as a narrative text. Jadi banyak sekali cerita-cerita dongeng yang ada di Indonesia ini yang dikategorikan masuk ke dalam teks naratif. Jadi dalam teks naratif itu sendiri dia ada berupa folk tales, ada fable, ada legend, dan ada fairy tale, ada atau short story. Fairy tale ini adalah mengisahkan tentang cerita-cerita peri, ya, cerita-cerita peri. Misalnya kalau cerita peri itu yang di luar Indonesia, cerita tentang apa misalnya? Tinkerbell. Nah, terus Cinderella. Frozen. Putri salju, Kalau Mem. Putri salju. yang long hair and apa namanya gold hair, yang rambutnya panjang dan gold. Rapunzel. Rapunzel. Kemudian ada yang Rapunzel. dikisahkan tentang the very ugly face, a half animals and a half the man body, and with very beautiful princess. Beauty and the Beast. Ada yang tahu namanya? Beauty and the Beast. Ya, Right. good. Beauty and the Beast. Jadi dia menceritakan tentang kisah-kisah dongeng, kisah-kisah peri. Ada cerita tentang Beauty and the Beast. Kemudian ada cerita tentang Rapunzel, ada Frozen. Cinderella, and there are many others. Jadi masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan cerita-cerita peri, jadi fairy tales, ya. Jadi kita akan membahas saja dulu di sini. Jadi kita belum membahas tentang kisah-kisah folk tales, fable, legend, dan seterusnya. Kita belajar saja dulu tentang apa itu teks naratif, kemudian apa itu struktur generiknya, dan apa unsur kebahasaannya. Jadi teks naratif adalah sebuah teks yang berisikan tentang cerita imajinatif. Nah, contoh Imajinatif. itu adalah legend, folk tales, fable, dan fairy tale. Kalau fable, apa artinya fable? Cerita, kisah tentang apa? Yang karakternya itu, perannya itu apa? Ya, pemerannya itu adalah hewan, misalnya mouse, deer, and a crocodile. Nah, itu masuk kategori fable. Ya. Jadi cerita terkait dongeng yang mengisahkan yang karakternya itu masuk hewan, itu adalah fable. Sedangkan folk tales itu adalah cerita-cerita rakyat, misalnya Timun Mas. Ingat Timun Mas? Ya, atau apa ya? Anak durhaka.
hijau itu badannya green body. Gila. Yang warna hijau badannya apa lagi? Ada yang tahu? Apa, Mem? Bunto hijau. Nah, buto hijau. Nah, buto hijau. Jadi masih banyak lagi yang lain tentang cerita rakyat. Nah, sedangkan legenda, apa yang tadi disebutkan temanmu, the legend contain about the story in the past that give what is value learning to the people terkait tentang cerita rakyat berkaitan dengan pembelajaran kepada kita, pembelajaran hidup seperti Malin Kundang, kemudian apa lagi ya, Batu Menangis, kemudian apa lagi, Tangkuban Perahu, itu ya, Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi yang lain terkait dengan legenda. Ada Sangkuriang, itu Sangkuriang terkait dengan Tangkuban Perahu. Okay, class. You have already known about the narrative text. Now we are going to know about the generic structure. Generic structure atau struktur generiknya. Apa bagian-bagian atau struktur dari teks naratif itu sendiri? Ada yang tahu? Nah, ini sebenarnya di depan kalian. Jadi struktur generiknya adalah terdiri dari berapa ini? 1, 2, 3, and 4. So there are actually main generic structure. Here there are 4 of narrative text generic structure. The first is orientation. The second one is complication. The third is resolution, and the fourth is reorientation. Reorientation, ya. Jadi dari struktur dari teks naratif ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi atau complication, atau lebih disebut dengan permasalahan yang muncul. Kemudian resolution. Resolution itu adalah pemecahan masalah, dan reorientation adalah ajar kepada cerita itu. Nah, ini yang bisa kalian lihat. Orientation itu memuat daripada pengenalan tokoh. Misalnya dalam cerita dalam cerita Malin Kundang. Berarti tokohnya di sana siapa? Malin Kundang. Malin Kundang, selain Malin Kundang ada siapa lagi? Ibunya Malin Kundang. Ibunya. Ibunya Malin Kundang. Dan biasanya di istrinya. dalam cerita Malin Kundang selain Malin Kundang ada ibunya, ada siapa lagi? Istrinya. Istrinya. So Istrinya. Malin Kundang with his mother and his wife, and also about what is the fishers. Fishers itu artinya nelayan. Nelayan yang bersama-sama dengan Malin Kundang. Baik, itu adalah bagian pengenalan tokoh. Ada juga yang masuk pada orientasi, ini artinya pengenalan kisah. Selain pengenalan tokoh, dia ada waktu, ada time. Jadi kapan terjadinya? Jadi kalau berbicara tentang teks naratif itu berarti waktunya itu adalah di masa lalu. Mana ciri-cirinya? Biasanya diceritakan tentang once upon a time, one day, last time, dan seterusnya. Selain time ada juga place of story. Place of story ini artinya tempat terjadinya peristiwa. Nah, misalnya kalau Malin Kundang itu tempatnya di mana? Peristiwanya terjadi di mana? Di laut. Ya, di laut, tapi lebih kepada ini cerita dari mana nih? Di sebuah kerajaan kah? Atau di sebuah daerah? Atau apa? Daerah. Kalau Malin Kundang itu Daerah. dari Sumatera. Cerita dari Sumatera. Kemudian complication ini adalah awal mula terjadinya permasalahan. Jadi misalnya awalnya si Malin Kundang itu kan pergi melaut, minta izin melaut mencari hidup. Tiba-tiba di tanah rantau dia berhasil sukses, kemudian sudah berkeluarga. Nah, ketika kembali ke kampungnya, dia tidak mengakui ibunya. Nah, di situ terjadinya masalah, ya.
seperti itu. Kemudian resolusi. Resolution means that problem solving. Jadi problem solving artinya pemecahan masalah. Jadi di sini muncul penyelesaian masalahnya. Seperti apa penyelesaian masalahnya? Kemudian orientation. Orientation adalah akhir daripada cerita. Nah, kalau cerita maling kundang tadi pemecahan masalahnya karena ibunya marah, maka ibunya apa? Mengutuk Si maling kundang. Mengutuk jadi batu. Akhirnya di akhir cerita si maling kundang berubah menjadi batu. Itu kisah singkatnya. Nah, itu adalah generic structure daripada teks naratif. Jadi ingat, so there are four parts of generic structure in narrative text: orientation, complication, resolution, and reorientation. Seperti itu. Kemudian masuk pada yang ketiga, yaitu unsur kebahasaan atau language feature. Language feature, ciri daripada kebahasaan. Ciri daripada kebahasaan itu, kalau teks naratifnya itu menggunakan bentuk kata kerjanya bentuk pertama atau kedua atau ketiga? Bentuk pertama, kedua, atau ketiga, nak? Kalau menceritakan peristiwa di masa lampau, dia menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Kalian kan sudah belajar di kelas 8, toh? You have already studied at grade 8, and of course you know about that. Bentuk kata kerja kedua. Jadi bentuk pas, namanya juga pas. Menceritakan kisah di masa lalu menggunakan kata kerja bentuk pas atau bentuk lampau. Contohnya adalah misalnya, dari kata go menjadi when, seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kalian harus mengetahui tujuan daripada teks naratif ini. Apa tujuan orang, si penulis itu menulis teks naratif? Tujuannya untuk apa? Untuk menghibur pembaca. Untuk menghibur pembaca. Jadi untuk menghibur pembaca sekaligus memberikan Pesan moral. Pembelajaran hidup kepada pembaca supaya mereka sadar. Misalnya kalau maling kundang, nilai pembelajarannya adalah jangan durhaka pada orang tua. Ya. Oke, jadi tujuan daripada teks naratif adalah menghibur pembaca. Nah, ini adalah contoh daripada teks naratif, judulnya Cinderella. Mari makan. Nah, ini ya, ada orientation-nya, ada complication-nya, ada resolution-nya. Kemudian ada reorientation-nya. Seperti itu. Nah, nanti kelas Mem akan berikan kalian penugasan untuk teks naratif. Di awal adalah menentukan saja dulu tentang kata-kata yang cocok. Jadi menentukan kata-kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan untuk sebuah teks naratif. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian belum mempelajari secara jauh dulu, memang masih memberikan saja penugasan yang singkat daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hanya melalui teks melengkapi. Jadi melengkapi teks saja. Nanti akan kalian kerjakan melalui buku paket. Jadi kalian sudah punya buku paket. You have already have the packet book, and you can open that. Consists of narrative text, and then if I'm not mistaken in chapter 8 or 9. Jadi nanti kalian buka bab 8 atau bab 9, itu ada teks naratif. Nanti di situ akan kalian buka di sana. Penugasan pertama untuk teks naratif itu hanya melengkapi saja. Jadi Mem belum memberikan kalian penugasan yang terlalu sulit. Ada 2 teks melengkapi di sana, langsung ada 2 penugasan, ya. 2 penugasannya. Jadi untuk teks naratif ini kita akan belajar selama 4 kali, ya, 4 kali pelajaran tentang teks naratif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait teks naratif? Any question?
Have you understand about what narrative text is? Kalian sudah paham ya tentang teks naratif itu apa? Sudah, Mem. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Sudah, Mem. Mem. Sudah. Ada berapa struktur generik daripada teks naratif? Ada 4. 4, Mem. Ini generic structure? 4. Ada 4, Mem. 4 ya. So there are 4 ya. There are 4. There are 4 generic structure of narrative text. Four. Can you mention them? Bisa sebutkan? 4. Coba sebutkan. Orientasi. Orientation, Komplikasi. Komunikasi, Sama Bele. Resolusi. resolution, and reorientation. So in English we call orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke. Terkait dengan unsur kebahasaan. Terkait dengan unsur kebahasaan. Apa tadi ciri-ciri kebahasaannya? Menggunakan apa? Kata kerja bentuk kedua. Ya, kata kerja bentuk kedua. Dalam bahasa Inggris kita sebut apa, Nak? Verb? Verb. Verb? Kata kerja bentuk kedua dalam bahasa Inggris kita sebut apa? Verb? Verb to. Verb to or past form. Jadi dia bentuk lampau. Jadi dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, selain itu dari segi adverb-nya, time-nya, dari segi kata keterangannya menggunakan bentuk waktu apa? Contohnya, cerita tentang teks naratif ini, contoh keterangan waktunya menggunakan kata apa? Ada masa lalu. Iya, ini ada nih. Kamu lihat ini di layar. Ini contohnya adalah kalimatnya untuk menerangkan waktu. Apa ini? In the past. Nih. One day. Once upon a time, kemudian kemudian apa itu? Ini lagi. Ini apa nih? Apa ini? One day. Ya, jadi keterangan waktu yang biasa digunakan dalam teks naratif itu adalah menggunakan kata once upon a time, one day, kemudian ada apa lagi di sini yang ever after. Apa artinya ever after? Selamanya. So happily ever after, long time. Jadi hidup bahagia selamanya. Ini biasanya kisah happy ending, biasanya happily. Tapi kalau misalnya kisahnya sedih pada akhir ceritanya berarti sad. Seperti itu. Jadi yang menerangkan waktu untuk cerita teks naratif itu ditandai dengan ciri once upon a time, one day, ever after, dan seterusnya. Jadi itu yang paling mencirikan daripada teks naratif. Dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, kemudian keterangan waktunya dia ada kalimat ada frase once upon a time, one day, ever after, dan seterusnya. Kemudian kita selalu menunjukkan cerita tentang cerita fiktif atau khayalan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mem. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Mem. Semua jelas? Nggak ada, Mem. Mem jelas. Jelas, Mem. Jelas. Oke, very good. Jelas. Jadi ingat ya pembelajaran pertama ini meminta kalian yang tugas yang pertama adalah melengkapi teks naratif yang ada di buku paket. Nanti akan kita share di grup WA. Ada 2 teks di situ yang untuk melengkapi terkait dengan Sangkuriang atau Tangkuban Perahu. Nanti ada 2 di situ. Jadi sudah masuk 2 penugasan. Jadi untuk pertemuan pertama ini langsung 2 penugasan, tetapi tambah 1 yang ini. Kalian silakan merangkum pertemuan kita pertama ini. Yang pertama adalah rangkum apa itu teks naratif. Silakan kalian catat. So please write down your conclude or give your resume
Kamu buat resumenya, apa itu teks naratif. Kasih aktif juga kamera. Kemudian, what is the purpose? Apa tujuan teksnya? Silakan Anda tulis. Jadi apa itu teks naratif? Dalam bahasa Inggris ya. So what is narrative text? Kemudian yang kedua, what is the purpose? Apa tujuan teksnya? Kemudian yang ketiga, apa generic structure-nya atau ada berapa generic structure-nya? So please write down about the generic structure. Tuliskan struktur generik daripada teks naratif. Kemudian yang terakhir adalah sebutkan ciri-ciri atau unsur kebahasaan daripada teks naratif seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ciri-ciri daripada teks naratif itu menggunakan apa, tadi barusan dijelaskan ya. So please write down. Untuk pertemuan kali ini nanti penugasan kalian sudah masuk 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan kita kali ini itu dianggap 2 kali meeting dengan jumlah penugasan ada berapa tadi? 2. 2 Mem. Ada 2 untuk melengkapi, tapi yang ini merangkum. Jadi ada 2 bagian besar. Bagian pertama adalah melengkapi bagian 1 dan bagian 2. Rangkum. Dan kedua adalah merangkum. Membuat resume. Membuat resumenya tadi tentang apa? Tentang teks narasi. Nah, coba sebutkan apa semua itu bagian-bagiannya yang membuat resumenya. Struktur. Struktur, ciri-ciri kebahasaan. Ciri-cirinya. Terus Unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan. Jadi ada 4 bagian itu yang kalian harus buat resumenya. 4 bagian. Yang pertama adalah jelaskan apa itu naratif teks. Yang kedua, apa tujuannya. Yang ketiga, apa saja generic structure-nya. Dan yang keempat, apa unsur kebahasaannya. Kebahasaannya. Understand ya? Patah tanganku, Mem. Yes. Okay, so that's, I think you have already clear about what we studied this morning, and then I hope that you will do it best. Remember, don't be late and lazy to complete the task. Jangan lagi malas, jangan lagi lambat menyelesaikan penugasan, ya. Jadi semester 1 kemarin masih banyak toleransi, tapi di semester 2 ini sudah tidak ada toleransi lagi. Jadi jangan lagi membuat hal-hal yang melanggar aturan penyelesaian penugasan. Oke? Oke, Mem. Ada pertanyaan? Oke, Mem. Oke, Mem. Marlon. Ya, Ya, insyaallah jelas, Mem. Oke, master. Jelas, maka Oke. Oke, Nabi. Dengar dulu. kalau sudah jelas, maka bagaimana? Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak, barangkali mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami. Ada, Mem. Semua jelas. Lagi, Oke. Mem. So, Yes, ma'am. Kita bertanya main room, Mem. I advise you and I suggest you, Mem pesan sama kalian ya, bahwa di semester 2 ini jangan lagi ada yang menunda-nunda pekerjaannya, jangan lagi lambat memasukkan penugasannya, ya. Jadi jangan lambat memasukkan penugasannya, jangan menunda pekerjaannya. So, 3 penugasan yang harus Anda tuntaskan. Sebenarnya 2 tadi, tapi Mem hitung saja 3 karena penugasan 1 itu melengkapi, ada 2 teks, melengkapi 1 berarti itu tugas 1, tugas 2, dan yang tugas 3 adalah membuat resume terkait tentang teks naratif. Teks naratif apa, tujuannya apa, dan unsur kebahasaannya apa. Nah, penugasan ini nanti kita hitung menjadi 2 kali meeting. Oke? Oke, Mem. Oke, Marlon. Master. Tidak perlu khawatir lagi bahwa Mendok. pertemuan sebelumnya, aduh bagaimana ini. Jadi
nanti penugasannya, so your task will be submitted to me next week. Next week. Jadi tugas ini nanti akan dimasukkan minggu depan. Jadi hari Senin depan kalian masukkan. Jadi kalau misalnya minggu depan store, nanti ada berapa hari kalian menyelesaikan tugasnya? 1 minggu, Mem. 1 minggu. Very good. Ada 1 minggu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Saya rasa tidak terlalu berat. Nanti informasi cepat, Mem. Oke. akan share di grup ya, apa yang kalian harus selesaikan. Ingat, siapkan buku paketnya, ada di dalamnya itu penugasan 1 dan 2 untuk melengkapi, dan penugasan 3 silakan Bab berapa, Mem? Antar bisa. Bab 8. Kenapa? Bab berapa, Mem? Ya coba satu-satu saja yang ngomong supaya tidak putus-putus. Bab berapa, Mem? Dengar, Abi. Bab berapa, Mem? Berapa halaman berapa? Main dikerjakan. Nanti di situ dicek coba dicek bab 8 atau bab 9. Bab 8 atau bab 9. Di situ ada teks naratif tentang maling kundang. Iya, Mem. Udah, Mem. Iya, Mem. Oke. Itu ada apa namanya? Beberapa teks yang kalian harus lengkapi. Nah, itu Abi, dengar itu, Abi. Marlon. Oke. Dengar itu, Abi. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Mem. Udah, Mem. Sudah mengisi daftar ada, Mem. Have you fill your Sudah, Mem. attendance? Yes. Yes. Oke, ingat, pembelajaran daring ini adalah penilaian pertama untuk sikap kalian dan sekaligus penilaian untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Ingat, pada akhirnya nanti di teks naratif kalian bisa berstorytelling atau kalian bisa mendongeng. Bisa mendongeng berbahasa Inggris, tetapi Mem nanti bijaksanai, tidak perlu dihafal. Intonasi yang benar, ya, intonasi yang benar. Okay, I think that's all for our meeting today. I hope that you are happy to study, and then I hope you get the what is point what we already learned today. We will meet again for the next meeting. Oke. Yeah, we will meet again next time. Okay, I think that's all. Thank you, Mem. See you. Bye bye. 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 Goodbye. Bye-bye. Dadah, Marlon. Dadah, Marlon. Dadah, Marlon. Say raise your hand. Marlon. Login. Okay, see you. Bye bye. Bye-bye, Mem. Bye-bye, Mem. Bye-bye. Bye, Mem. Mami. Dadah nih yang manis.